Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang pacar yang temperamen, cepat, emosi atau gampang marah. Dan kira-kira resiko apa yang akan ditanggung ketika berpacaran dengan seseorang yang temperamen. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan apabila teman-teman terberkati boleh share ke yang lain biar teman-teman yang lain juga ikut terberkati, dan silakan berkomentar. Dan saya berdoa apa yang coba saya sharingkan ini memberkati teman-teman muda, menolong dan bisa mengambil sebuah kebijakan ataupun keputusan sehingga hidupmu diberkati dan hubunganmu tidak salah orang. Oke, temperamen. Temperamen itu artinya cepat marah, emosian, cepat tersinggung, dan di dalamnya ada sebuah sifat yang arogan. Sungguh tidak direkomendasikan berpacaran dengan orang-orang yang temperamen. Karena apa tidak direkomendasikan? Karena berpacaran dengan orang yang temperamen itu tidak ada kenyamanan. Di dalamnya banyak ketakutan. Takut salah, takut menyinggung perasaannya, takut dia marah. Nah, jadi banyak ketakutan-ketakutan ketika berpacaran dengan seseorang yang temperamen. Dan biasanya orang kalau temperamen itu egois. Nah, kenapa saya bilang egois? Karena dia lebih mementingkan perasaannya. Dia lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Nah, saya berdoa bahwa hubunganmu tidaklah berpacaran dengan seseorang yang temperamen. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana seandainya jika sudah keburu berpacaran dengan orang yang temperamen dan itu sudah beberapa tahun? Maka pesan saya adalah, setelah mendengar video ini, mohon buka hati, buka pikiran, dan bijaklah dalam berpikir dan ambillah sebuah keputusan. Dan tidak salah kalau memberi kesempatan kepada pasangan untuk dia berubah. Namun yang menjadi pertanyaan, sampai kapan? Saya banyak dapatin anak-anak muda yang berpacaran bertahun-tahun, pacarnya tidak berubah, sampai mereka putus tidak berubah. Nah, yang menjadi pertanyaan, sampai kapan kamu kasih kesempatan kepada pacarmu yang temperamen? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Sampai kapan? Dan ingat, waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Jadi jangan sia-siakan masa mudamu hanya dengan orang yang tidak ada keinginan untuk berubah. Hanya manis di mulut ia ingin berubah, tapi tidak ada perubahan. Hidup harus tegas. Nah, berikut saya beritahukan beberapa hal resiko yang harus kita pikirkan baik-baik. Resiko ketika berpacaran dengan seseorang yang temperamen, cepat marah, emosian. Nah, karena begini, pacaran itu untuk menikah. Artinya apa? Selama pacaran, engkau masih bisa memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Tetapi setelah menikah, tidak ada alasan apapun untuk berpisah ataupun memutuskan hubungan. Jadi mumpung pacaran, ambillah sebuah keputusan. Karena pacaran itu untuk menikah. So, ada beberapa resiko yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita melangkah akan menikah dengan dia, atau paling tidak
paling tidak jangan membuang-buang waktu dalam waktu yang lama. Ini penting banget. Yang pertama, resiko yang ditanggung ketika kita berpacaran dengan seseorang yang temperamen, resiko yang pertama adalah ketakutan yang tercipta di antara kalian. Ketakutan waktu berpacaran dan ketakutan apabila engkau menikah dengan dia. Kalau ketakutan waktu berpacaran masih ada jaraknya, waktunya. Artinya masih ada, istilahnya masih terbatas waktunya. Tapi kalau sudah menikah, ketakutan itu kalau dia tidak berubah, ketakutan itu dalam waktu yang sangat panjang. Kenapa bisa demikian? Karena tidak bisa berpisah. Ingin pisah udah gak bisa. Sebab Alkitab melarang perceraian. So, ini yang perlu kita pikirkan dengan baik-baik apabila berpacaran dengan seseorang yang temperamen. Jangan cuman janji akan berubah, tapi bertahun-tahun tidak ada perubahan. Nah, kasihan kamu yang pasangannya, kamu sabar tapi kesabaranmu tidak membuahkan hasil. Nah, tapi kalau kamu udah menikah, ya sabarnya tidak ada batasnya, karena udah gak bisa lagi pisah. So, orang kalau berpacaran dengan seseorang yang temperamen, maka akan muncul ketakutan, ketidaknyamanan, dan ini akan memakan hati. Istilahnya kamu lebih banyak mengelus dada jadinya, mengelus lagi. Karena apa? Sedikit marah dianya, sedikit emosian dianya. Hal kecil cepat meledak, hal yang tidak perlu diperdebatkan cepat meledak. Karena apa? Temperamen. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapkah engkau hidup dalam ketakutan? Itu yang pertama, resiko berpacaran dengan seseorang yang temperamen. Yang kedua, resiko berpacaran dengan orang yang temperamen yang kedua adalah perlakuan kasar. Orang kalau temperamen itu tidak hanya nadanya yang tinggi, kadang-kadang perkataannya itu sangat menusuk. Perkataannya kadang-kadang kasar, melukai hati. Dan resikonya adalah psikologismu bisa terganggu, atau sederhananya kejiwaanmu bisa terganggu. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kamu ada dalam tekanan, intensitas tekanan yang tinggi, dan kemarahan yang sering terjadi atas kamu, bahkan ada perlakuan kasar di dalamnya. Itu akan mempengaruhi kejiwaan. Apalagi kalau kamu tipe orangnya yang melankolis. Apalagi kalau kamu tipe orangnya tukang perasaan, gampang nangis. Nah, ini sangat akan mengganggu kejiwaan. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapkah engkau menghadapi semua ini? Perlakuan kasar, kata-kata kasar, dan reaksi yang tiba-tiba meledak-meledak. Dan ini akan makin lama ini akan sangat mempengaruhi psikologismu, kejiwaanmu. Dan jangan terkejut kalau tiba-tiba pintu tanpa sengaja tertutup. Kamu bisa refleks terkejut. Karena apa? Hal-hal yang sudah biasa kamu alami, sampai begitu loh tekanannya. Nah, karena saya juga banyak dapatin pasangan-pasangan muda yang mengalami hal demikian, sampai kalau orang teriak dia kayak sontak terkejut, kayak pintu langsung tertutup, dia kayak refleks langsung kayak ketakutan apa, karena dia terbiasa dengan hal-hal yang demikian. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa Anda?
Pikirkan baik-baik. Resiko yang ketiga ketika berpacaran dengan seseorang yang temperamen adalah apabila nanti kamu menikah dengan dia, maka dampak atau pengaruh buruk akan dialami oleh anak-anakmu, generasimu. Kenapa saya katakan begitu? Karena generasimu, anak-anakmu akan menonton, melihat bagaimana papanya atau mamanya yang temperamen, cepat emosi, kata-kata kasar keluar, kata-kata makian keluar. Nah, apa yang akan diajarkan kepada anaknya kalau orang tua melakukan seperti itu? Jadi ini akan sangat mempengaruhi atau memberikan contoh yang buruk kepada anak-anakmu kelak. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika kamu berpacaran dengan seseorang yang temperamen, cepat emosian, cepat meledak-meledak, siapkah engkau bahwa itu akan dipertontonkan kepada anak-anakmu kelak? Kalau itu jadi dicontohkan anak-anakmu kelak, dan itu sangat buruk untuk dipertontonkan kepada anak-anak. Nah, siapkah kamu dengan itu? Jadi tolong pertimbangkan itu daripada sekedar cinta. Kamu gak mikirkan efeknya di kemudian hari. Cinta itu gak buta. Cinta itu buat kita melihat. Cinta itu gak bodoh. Cinta itu buat kita cerdas. Karena dalam menikah, saya beritahu dalam menikah tidak cukup hanya cinta. Tidak cukup. Coba cek itu artis-artis. Kalau ditanya, kenapa cerai? Masih cinta enggak? Masih cinta. Tapi kenapa cerai? Ya itulah. Karena gak cukup hanya cinta doang. Harus ada hikmat di sana. Harus ada karakter di sana. Harus ada teladan di sana. Jadi jangan jadi buta. Jangan jadi bego. Hanya karena cinta kamu gak perhatikan lagi karakternya. Kamu gak peduli lagi dengan temperamennya. Nah, ini bahaya ini. Gak apa-apa. Udah lama berpacaran terus kemudian putus, gak apa-apa. Daripada rumah tanggamu kelak jadi berantakan, anak-anakmu jadi berantakan, dan kamu hidup dalam ketakutan, bagaimana? Nah, ini penting sekali untuk kamu bisa bijak berpikir dan kemudian mengambil keputusan. Supaya apa? Supaya pasanganmu itu berubah. Supaya pasanganmu itu bertobat. Saya percaya orang kalau sungguh-sungguh bertobat, maka karakternya akan berubah. Temperamennya yang kasar, yang emosian akan berubah jadi lemah lembut. Saya percaya itu. Jadi kasih itu juga mesti tegas. Bilang ke dia, saya nggak mau begini. Saya nggak mau nanti anak-anakku begini melihat papanya, melihat mamanya. Saya nggak mau. Jadi kalau kamu nggak berubah, ya kita berakhir aja. Nggak apa-apa. Daripada kamu setelah menikah ingin pisah, nggak bisa lagi, terlambat. Ya, nah itu resiko yang ketiga, dampak buruk kepada anak-anak. Yang keempat, resiko buruk ketika berpacaran dengan orang yang temperamen adalah keterbatasan, ketidakbebasan dalam berpendapat. Keterbatasan, ketidakbebasan melakukan hobimu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kamu jadi hati-hati, kamu jadi takut. Jangan sampai kamu salah ngomong, salah berpendapat, dia emosi, dia marah, dia kesal, dia meledak. Nah, kamu jadi sangat terbatas, kamu jadi terkekang, begitu kira-kira. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapkah kamu ke depan bahwa pendapatmu, kesukaanmu, hobimu itu jadi sangat terbatas, tidak ada ketidakbebasan di sana. Ada ketidakbebasan di sana. Siapkah kamu dengan ketidakbebasan ini? Siapkah kamu terkekang oleh ini? Karena kamu akan menjaga perasaannya, menjaga emosionalnya. Dan memang jujur sangatlah tidak enak
ketika kamu ada kerinduan, ketika kamu ada pendapat, ketika kamu suka sesuatu dan itu bertentangan dengan dia, dia langsung emosi, dia langsung marah. Marah sebenarnya nggak apa-apa, tapi temperamen itu beda. Orang kalau marah dalam hal tertentu itu normal, tapi kalau temperamen, biar hal kecil dia bisa meledak, salah sedikit meledak. Pokoknya dia lebih fokus kepada dirinya, itu temperamen. Dan itu nggak baik. Itu tidak baik. Itu akan melukai kamu, melukai anak-anakmu, melukai keluarga, melukai orang-orang di sekitar. Temperamen itu tidak baik. Temperamen itu tidak bagus. Itu resiko yang keempat. Resiko yang kelima adalah hal yang paling mengerikan menurut saya. Resiko yang kelima adalah hal yang paling mengerikan menurut saya adalah kebahagiaanmu tidak utuh. Saya ulang, kebahagiaanmu tidak utuh. Kenapa kebahagiaan tidak utuh? Bagaimana kamu akan bahagia sementara kamu tidak damai sejahtera? Bagaimana kamu akan bahagia sementara kamu tidak sukacita? Tidak mungkin kamu bahagia kalau kamu dibentak-bentak. Tidak mungkin kamu bahagia kalau dia meledak-meledak. Tidak mungkin kamu bahagia kalau keluar kata-kata makian, kata-kata kasar. Di mana kebahagiaan letak di situ? Jadi kalau kamu menikah dengan seseorang yang temperamen, maka kebahagiaanmu tidak utuh. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, dan tidak ada berkat di sana. Alkitab bilang, di mana ada damai sejahtera, Tuhan perintahkan berkat-berkat mengalir. Di mana ada kedamaian, berkat-berkat mengalir. Nah, bagaimana berkat akan mengalir kalau kamu sudah tidak damai sejahtera? Anak-anak tidak damai sejahtera, keluarga tidak damai sejahtera. Mau dari mana berkatnya? Jadi, kelima hal ini jadi bahan pertimbangan. Mumpung kamu lagi pacaran, dengarkan saya baik. Pacaran itu apa sih? Pacaran adalah masa untuk mengenal. Masa untuk mengenal karakternya, tujuan hidupnya, keluarganya. Kalau kamu udah kenal karakternya, tujuan hidupnya, keluarganya, gak baik dan gak benar, maka pacaran kamu berhak untuk mengakhiri hubungan. Karena kamu hanya untuk mengenal. Itulah pacaran. Kalau kamu rasa cocok, karakternya baik, keluarganya baik, tujuan hidupnya juga jelas, maka lanjutkanlah ke pernikahan. Itulah pacaran. Jadi pacaran gak mesti jadi. Pacaran gak mesti jadi. Pacaran mengenal lebih dalam dan lebih jauh. Itulah pacaran. Jadi kalau pacarmu sekarang, kamu kasih kesempatan tidak berubah, kasih kesempatan tidak berubah, kasih kesempatan tidak berubah, bertahun-tahun tidak berubah, mau sampai kapan? Yang rugi siapa? Kamu yang rugi. Kamu yang tulus sungguh-sungguh tapi disambut dengan ketidakseriusan, buang-buang waktu. Nah, itu yang jadi bahan pertimbangan. Ingat, hidup adalah pilihan, dan kamu yang pilih dan kamu yang menentukan. Seperti apa nanti rumah tanggamu, bahagia atau tidak, damai sejahtera atau tidak, sukacita atau tidak, tergantung kamu pilih sekarang, kamu tentukan sekarang, mau yang temperamen atau yang tidak. Terus kemudian jangan ragu untuk mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Demi apa? Demi masa depanmu. Dan yang terakhir, ini yang terakhir, ingat, yang dari Tuhan dipastikan sungguh-sungguh mengasihimu. Sekali lagi, yang terakhir, yang dari Tuhan dipastikan sungguh-sungguh mengasihimu. Tidak memaki, tidak menghina, tidak mengejek, tidak membuat kamu ketakutan, tidak membuat kamu hilang damai sejahtera. Tidak. Dia sungguh-sungguh mengasihimu, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan berkat Tuhan. Aku berdoa,
pasanganmu adalah pasangan yang berkarakter baik, berkarakter bagus, dan hidup dalam kasih. Sehingga hidupmu penuh damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan mengalir atas hidupmu dan pernikahanmu kelak. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan share sebanyak-banyaknya biar teman-teman yang lain juga ikut diberkati. Dan yang terakhir, silakan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati.